Ayo, tolong. Disinilah justru kalian harus bersatu nih. Yuk, bisa. Kalian teriak kelar loh masalah, semuanya benar-benar diproses. We need your voice. Yuk. Gak bisa semua orang ngandelin gue. I also have my work, dan ada momennya gue udah langganan banget kena shadow ban atau ditutup. Ayo dong. You guys are powerful. Pemerintah lebih takut, pengadilan lebih takut sama suara netizen, apalagi public figure. Mereka caper sama artis. Ayo dong. Sangat mungkin kalau nggak dimonitor sangat mungkin terjadi. Sangatlah. Kecuali di tahun-tahun mendekat pemilu di mana pemerintah butuh nama baik. Hal-hal seperti itu akan diproses. Kalau nggak, ayo. Ayo, tolong. Disinilah justru kalian harus bersatu nih. Yuk. Bisa. Kalian teriak kelar loh masalah, semuanya benar-benar diproses. Ayo, media sosial, media, netizen, ayo. Kita ini jumlahnya yang 300 juta, 60-70% tuh netizen gitu. Iya, bisa. Lu cuma joget-joget gak karuan, ayolah. Tapi mengawal sampai sejauh itu nggak sih, Kak, mengharapkan kalau mereka macam-macam kita proses ya mungkin Mencoba, tapi gak bisa selamanya full begitu ya. Karena sebenarnya yang teriak udah banyak. Kita lebih ngebantu, oke, anak lo butuh sekolah. Atau oke, anak lo butuh daycare yang benar, kita cari yuk dananya. Kita carikan tempat yang benar. Atau ibunya off dulu, kebutuhan ekonomi. Ya kayak itu, kayak si anak yang nggak cuman ngasih donasi di tempat, tapi gimana caranya. Yaudah deh, ke depannya lo nggak harus susah. Oke, kakak-kakaknya kita sekolahin, ibunya kita buatin tempat berjualan. Jadi hal-hal seperti itu loh. Karena kalau cuma nolong menit itu nggak akan nolong apa-apa. Gue rasa yang akan mengawal sampai si kasus udah banyak. Tapi yang membantu ngasih mereka kehidupan sedikit. Biasanya gue lebih di situ sih. berada di situ ya, Pak. Di situ. Kita kan bego, sekolah jarang hukum bukan. Apain? Iya, tahu kan menyentuh banget. Amin. Kak, banyak daycare yang nggak berizin tangkapan kalian. Apa? Banyak daycare yang nggak berizin tangkapan kalian gimana? Dari rumah harapan itu seperti apa mungkin mau? Banyak hal. Gue punya kasus di bidang lain, itu shelter sih, nggak boleh dibandingin. Ada kasus lain juga di bagian manusia, yayasan juga. Intinya banyak badan di Indonesia yang tidak berizin dalam lingkup apapun. First, izin di Indonesia tuh ribet. Iya. Sekarang sudah dipermudah. Urus. Banyak yayasan tidak berizin. Hai, kemana kalian, Dinsos? Karena sebenarnya secara hukum kita juga tidak boleh melakukan crowdfunding, apalagi melakukan kegiatan yang mencakup manusia lain kalau nggak ada izin, kalau nggak ada bentuk yayasannya. So sekarang kan lagi naik nih, ya. Biasanya pemerintah kita akan rame nih tanggepin. Nangkep mereka bukan solusi, karena jelas Dinsos kerjanya kurang. Kalau Dinsos kerjanya cukup, nggak akan ada rumah harapan nih gitu. Jadi kalian sebenarnya terbantu. Bantu yayasan-yayasan itu untuk mendapatkan izin mereka dengan gampang. Gitu. Kalau ternyata banyak, nggak tahu ya. Gue pun punya kasus hampir 9 tahun untuk orang yang yayasan yang tidak berizin, sampai sekarang begitu-begitu aja. Padahal lapornya jelas, udah punya surat dari Kumham loh dan Kemensos loh gue. Jadi tolong kasih mereka kesempatan untuk ngurus izin yayasannya dengan mudah. Gitu. Karena kalau susah, kalau mahal juga ya mereka jadi kriminal juga. Nggak semua berangkat dari punya uang, punya latar belakang ekonomi yang baik. Nah, untuk kalian yang memang bikin yayasan untuk hal buruk, hati-hati. Sekarang medsos di mana-mana, itu aja sih. Kamera di mana-mana. Ya sorry ya Mbak, karena gini loh, ini yang sekarang yayasan yang diduga melakukan kesalahan ini, orangnya kurang berpendidikan apa sih? Jadi kan sebenarnya nggak berurusan sama pendidikan atau kekayaan juga ya, niat sih.
Nggak tahu deh. Gue nggak bisa menafsir orang yang ngelakuin ini soalnya. Tapi again ini terjadi di banyak hal kok. Stres. Nggak usah gitu mbak. Maaf ya. Ini yayasan. Tahu kan berapa banyak orang tua yang ngelakuin ini juga ke anaknya? What is the difference? Banyak loh. Itu lebih nggak lebih ini. Tapi lu yang ngandung lo. Lu melakukan hal ini ke anak lo langsung. Gue enak banget anak dibanting. Bayi. Itu makanan kita sehari-hari juga. Bayi dibanting lo apa rasanya? Itu ibu lo. Bukan orang lain kayak yayasan. So I think udah saatnya melakukan. Kalau gue sih pengen memasukkan psikologis sebagai bagian dari pelayanan kesehatan sih. Psikolog, iya harus ada psikolog masukin tuh ke BPJS. Pendampingan tuh psikolog perlu banget. Karena punya anak gak mudah. Sementara kita masih hidup di negara yang budayanya kapan punya anak, seolah-olah pada saat lo tidak punya itu mendegradasikan lo gitu. Gue pengen sih psikolog masuk ke bagian dari pelayanan publik ya. Ekonomi begini pasti lo kena mental ya istilahnya gitu kan. Ya kalau kena mental kan pasti yang kena pihak yang lebih lemah. Perempuan, hewan, bayi. Jadi korban pasti. Yang kalau tidak dirawat dengan psikologis lagi, mereka akan jadi pelaku lagi nantinya. Gitu. Lingkarannya kan seperti itu. Nempel di kepala mereka kekerasannya, nggak diobatin Ya. secara mental, Ya. akhirnya Ya it's a good idea. Gimana kalau psikolog menjadi bagian dari pelayanan kesehatan sih? Dan sosialisasikan, karena di Indonesia itu stigmanya masih, oh lo ke psikolog berarti lo gila dong. Kan gitu. Gitu. Which is no, gue ke psikolog. Gitu. Langganan malah. And it's okay. It's okay. Buat kalian para korban yang ada di luar sana, baik yayasan ini atau bukan, kalau kalian memang masuk ke bagian dari yang ekonomi tidak mampu, sangat tidak mampu, kalian bisa cari medsosnya Rumah Harapan kok. Di situ ada nomor kontak. Coba kalian hubungin ke sana. Kak, apa mungkin buat yang nonton juga apa aja yang disiapkan mungkin dibantu oleh Rumah Harapan, Kak? Ini yang tadi. Kita nggak bisa ngomong apa yang akan kita bantu. Kita biasanya case per case lah. Karena beda lagi. Ada ibunya cuma pengen aku pengen ke psikolog. Ada ibunya yang gue pengen berhenti kerja. Tapi gue gak punya duit nih. Lo bisa supply gue gak dalam 2 bulan? Lo kasih popok, lo kasih susu, lo kasih sembako. Ada juga mungkin yang gue pengen tetap kerja untuk demi masa depan anak gue. Bisa gak lo biayain daycare-nya? Misalnya entah di mana, I don't know. Gue harus lakukan ini case per case sih. Iya, case per case. Kita case per case. Makanya tim kita banyak. Apalagi dekat area ini kita ada rumah singgah. Ya sejam lah dari situ, sejam 2 jam maksimal. Agak di kota lainnya masih sangat dekat, jadi cukup mudah buat kita melakukan pendampingan sih. But ini bukan salah kalian, oke? Ingat itu. This is not your fault. Sama sekali bukan salah kalian. Yang salah adalah yang melakukan hal salah itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.